Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Biniyatil qabul wa jami'il rasul wa ma'amul ilaha illa syafina wa habibina rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala man wa min syaikhuna ila hadatin nabi wa ali nabi. Al-Fatihah. Ya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Wa'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-Aziz Al-Alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal aminin. Wa dahara ad-dahirin radiyallahu anna wa ankum minal muslimin wal muslimat. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi bid darain amin. Peliharalah perut kita, yang perut kita itu adalah tempat kita memasukkan makanan.
peliharalah dia daripada makanan yang haram atau yang syubhat. Ini kita dilajari satu pelajaran akhlak, yaitu kita disuruh untuk menjalankan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita disuruh untuk berhati-hati menjaga dan memelihara daripada segala apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Karena apabila sesuatu yang kita makan atau yang kita minum atau yang kita pakai itu adalah mengandung yang haram, maka itu mempengaruhi pertama, yaitu amal ibadah kita. Orang yang makan yang haram, apabila nya kada baampih, kada taubat kepada Allah, meninggalkan apa yang haram itu, maka ibadat yang digawinya itu ya kan kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena batang tubuhnya ketika itu beribadah, batang tubuhnya apa yang dimakannya itu kada bersih dan kada suci. Jadi pengaruh daripada harta yang haram kita masukkan ke dalam awak. Bila kita bawa beribadat, itu ibadah kita kada diterima. Contoh kita misalnya pakaian. Nah, pakaian yang kita pakai misalnya baju tapi selawar, kalau bebinian pakai mukena, kemudian sajadah. Nah itu yang kita pakai beribadah, tapi itu dari nang haram. Jadi hukum itu bisa jadi haram karena tiga. Pertama, memang karena zatnya. Nah ini zatnya, bendanya, barangnya itu memang diharamkan. Gitu. Baik memakan atau kita itu meminum ataupun kita itu memakai, hukumnya adalah haram. Nah, contoh seperti zatnya yang haram, benda yang haram, kita misalnya makan daging babi. Nah itu ada boleh tidak? Atau makan daging anjing, ada boleh juga. Kemudian memakan binatang yang matinya itu kada besembelih.
Itu haramnya kita memakan. Karena itu hukumnya adalah bangkai. Setiap bangkai itu kita hukumnya adalah najis, haram kita memakannya, kecuali ya kan bangkai anak Adam, manusia. Nah itu kada haram bangkainya. Jadi kita anak Adam, manusia ini bilanya meninggal dunia, hukumnya kada najis, kada bangkai hukumnya. Kemudian yang pada bangkai lagi adalah yaitu belalang. Bangkai belalang. Tapi kada jauh dari kita sini. Kisah Wahbah Guru Bakri, sini belalangnya itu gana, belalangnya itu cuma di mananya ada pada tahu kita. Nah itu halal dimakan walaupun bangkai. Kemudian yang dibolehkan memakan bangkai juga bangkai iwak. Pian ulihan banjur misalnya ya Allah, atau di kampung tuh orang hanya luka tempirai. Nah tahu aja kalau pian luka tempirai itu, luka itu jebakan, masuk kawal keluar kada kawalnya, bingungnya mikirakan kada kawal keluar. Luka. Nah itu mati di situ iwaknya tuh, nah pian membanjur, ya kan? Pian kulihan mau unjur, kenanya misalnya dalam iwaknya itu lalu mati. Nah iwak yang mati itu bangkai, tapi halal dimana? Halal dimakan, jangan dibuang. Apalagi gana-gana haruannya banyak koler memakai, mau koler memakan, antar wadah ulun situ. Ulun garih, nah nyaman mana di garih itu? Alhamdulillah nyaman di garih. Di garih jamur sehari, bah tukarakan nyur baparut. Nah raciki bawang, raciki lombok anom, tukarakan tarung intalu, buati tomat, bah itu jadi masak apa ngarannya? Nah masak apa ngarannya? Masak apa ngarannya tuh? Gari masak apa ngarannya? Nah, santan masak apa? Nah, masak tanah. Wah, nyaman benar itu. Nyaman benar itu. Oh. Nah, nyaman benar itu. Gari haruan, gari toman. Ya Allah, itu nyaman benar itu. Ada melihat lagi mintuhan lewat makan tanya nyamanan. Nyaman benar tuh apa hujan naik. Nah jadi betanak. Nah jadi kada bapak makan haruan yang sudah mati itu, bapak itu kada bangkai. Nah jadi 3 yang kada bangkai yang halal gitu makan. Tapi kalau manusia jangan dimakan. Ini hukumnya. Hukumnya tuh kada bangkai kita manusia ini, ya kalau lah. Nah, kita ini manusia ini suci. Kita manusia ini suci. Kenapa jadi manusia ini suci? Kenapa kita manusia ini disucikan, dibersihkan, bersih? Karena kejadian kita ini mulia, kejadian kita ini mulia. Nah, kejadian kita ini mulia, dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik bentuk
sebaik-baik rupa, sebaik-baik kejadian itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita manusia ini makhluk Allah, insya Allah kita asal kita ini beriman, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Kadang menggawi bersengatan dosa, artinya dosa aja digawi, maksiat aja digawi. Insya Allah kita ini kada dimasukkan dalam api neraka. Amin ya Rabbal. Rupa kita, batang tubuh kita ini mulia, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan barang siapa yang merasakan dirinya, merasakan batang tubuhnya secara jasmani dan rohaninya, zahir dan batinnya, bahwa dia ini ada di alam dunia ini, di alam semesta ini ada, dicipta, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semua adalah berkah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkecuali orang-orang kafir. Orang-orang kafir, mereka itu apabila mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi sebelum masuk api neraka, orang-orang kafir itu batang tubuh mereka, rupa mereka itu diganti dengan rupa binatang yang bernama babi. Jadi kada seaslinya yang batang tubuhnya itu. Karena kada ada perbedaan kejadian kita orang nang mukmin, orang nang Islam. Ini kada ada perbedaan dengan orang-orang nang kafir. Bentuk kejadiannya itu sama. Berkepala, bertelinga, berhidung, bermata, bermulut, bertangan, kemudian berperut juga, kemudian berbatis. Semuanya itu kada ada bedanya. Yang dicipta, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Adil Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi bedanya orang-orang kafir itu bedanya sebelum dimasukkan ke dalam api neraka, batang tubuh mereka, rupa mereka diganti dengan rupa al-khinzir, yaitu babi. Nah, kalau kita hamba-hamba Allah, umat Rasulullah ini, umat Nabi Muhammad SAW, ini dicipta, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab itu dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita makhluknya, manusia ini, daripada rupa nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi batang tubuh kita ini mulia. Batang tubuh kita ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala kejadiannya daripada kejadian-kejadian yang lain. Alhamdulillah. Nah, jadi Allah mencipta, menjadikan batang tubuh kita ini mulai kepala yang ditumbuhi oleh rambut sampai ujung betis kita.
sampai kaki kita, ini adalah atas rupa dan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama beliau adalah Muhammad. Kalau dibagi hurufnya adalah menjadi 4 bahagian hurufnya. Huruf Arabnya, pertama adalah huruf mim, yang kedua huruf ha, yang ketiga huruf mim, yang keempat adalah huruf dal. Jadi Nabi kita Muhammad tuh hurufnya 4, mim, ha, mim, dal, Muhammad. Nah, nama Nabi Muhammad ini ada di batang tubuh kita, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk rupanya ini adalah nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa ada, mulia ada, mulia, bahkan terpelihara. Insya Allah, kalau pian merasa-rasakan, meyakinkan, mencintai nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, insya Allah kita tidak akan dibakar dalam api neraka. Amin ya Rabbal. Umpama masuk juga kebal. Nah ini ilmu kebal ini. Bang kawan jangan masuk bang. Ya udah. Nah, yang pertama nama Nabi kita Muhammad itu yaitu mim. Dalam kitab itu jelaskan parra'su kal mimil ula. Parra'su mudawrun kal mimil ula. Kepala kita ini mudawrun, bundar, bulat. Kal mimil ula, seperti mim yang pertama daripada nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kepala kita ini bentuknya, hurufnya, ya kan? Nama Nabi kita Muhammad hurufnya mim, kepala ini. Oleh karena itu, nih anak-anak kita nih, khususnya atau kita nang tuha, makinnya jangan lalu. Jadi kepala ini adalah andaka di atas kemuliaan, mulia kepala kita ini. Jadi jangan sing hantam-hantam nih kepala muha, nih hati-hati nih. Biar sangit nena kayak apa aja, 2 anak itu jangan dipilas telinganya, atau dikapek kepalanya, atau dikapek pipinya, jangan juga. Kesangitan lawan bini ya, kalau dihantam muhanya, ditampar muhanya, itu jangan juga. Kenapa? Bilanya menyakiti di kepala ini, muka ataupun di sekitar kepala ini, itu sama menyakiti daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kita. Jadi karena anak-anak kita nih, jadi kepala kawan tuh ya beda tunjul-tunjul ya Allah. Jentik telinga kawan atau kita sangit-sangit lawan orang ya, kalau nampar lawan orang di muha, di kepala, jangan. Makanya gawian-gawian nang di dunia nang salah. Ya kalau gawian-gawian di dunia nih nang salah, olahraga nang menyakiti jasmaninya itu, nanti di dunia ini disaung, mereka itu kena, di akhirat itu kena disaung. Di akhirat kena kisosnya, disaung juga kena. Nah, jadi hati-hati jangan menyakiti di batang tubuh, ini kepala kita. Kemudian yang kedua, wal yadani kal ha. 2 tangan kita ini membentuk huruf ha daripada nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati tangan ini. Jangan tangan ini berlaku zalim kepada orang lain.
jangan menyakiti orang lain, jangan memukul orang lain. Tangan kita ini, hati-hati kita menggunakan tangan ini. Kemudian wal batnu kalmimis saniyah, perut kita, ada yang mengatakan pusat kita itu kalmimil ula, seperti mim, kalmimis saniyah, seperti mim yang kedua daripada nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi parut kita itu bulat, paparutan kita di dalam itu simponnya bulat, bilenya orang garing uyuh banget banan, ya kan? Ada diharap sembuh lagi, japai paparutannya itu bilenya simpon bulat, jangan tapi ditinggalkan, orang tuh parah meninggal dunia, parah mati orang tuh. Pusat kita bulat juga kan? Pusat itu bulat lah. Kemudian warijlani, dua kaki kita, dua kalau betes. Nah, kaki kita dua. Warijlani kadal, dua kaki kita ini membentuk seperti huruf dal. Di mana kita melihat bentuknya dal itu pada ketika kita dalam keadaan sujud, bisa. Nah itu sekadar kita mengetahui. Artinya batang tubuh kita ini mulia. Nah, oleh karena itu batang tubuh kita yang mulia ini, ya kan, saipungan lah deh, berbentuk namanya apa? Nama Nabi kita Muhammad. Hati-hati memberi makaninya, jangan dimasukkan nang haram dalam parut kita, baik makanan, minuman, di awak kita ini, pakaian, jangan. Nah, jadi bisa jadi haram itu karena jatnya, bendanya, barangnya, seperti anjing, babi, bangkai tadi kan. Selain daripada bangkai yang tiga tadi, haram kita makannya. Ayam teranjah sepeda motor, ayam teranjah sepeda motor, matinya sayang ayam jan. Lalu disiangi ya Allah, lalu disanga atau dimasak apa misalnya malia, sayang ayam nih. Dan ya kendaraan sayang ayam tapi mati sudah, itu dikubur aja lagi, jangan dimakan. Kenapa bang? Bangkai. Jangan makan ayam nang kada bersembelih. Ayam mati boleh lah. Ayam mati boleh. Kita aja makan iwak apa? Ayam apa? Ayam mati kalau. Lambat koneknya nih. Ngopi dulu. Bib, minum bib. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, yang kedua, bisa jadi haram itu cara mendapatkannya. Itu cara mendapatkannya. Lalu kita makan, kita minum, kita pakai. Itu haram. Cara mendapatkannya itu dengan cara yang salah, dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Nah, contoh iwak tadi hukumnya apa? Halal kita makan. Tapi mendapatkannya salah caranya. Banjur orang tuh, banjur, ampun orang. Kita ini munjun misalnya, munjun, nggak ada kulihan. Melihat banjur orang ini, ditariknya benar ke padang kiapo. Wah ini, la ilaha illallah. Ujungnya aja lagi kelihatan sedikit. Banjur orang nih, ajuninya ya kalau tariknya la ilaha illallah harwannya. Kayak landau. Bah, dinya nenek kada kisah lagi nenek dah. Ini tunggu warakan santan aja lagi nenek. Dipanggang pekalok ya kalau la ilaha illallah. Karena harwannya tapi banjur orang. Nah, itu halal. Asalnya itu bendanya haruan itu halal, tapi cara mendapatkannya ampun orang, ambil ampun orang haram jadinya. Atau misalnya luka orang gerobak banyak banget isinya ya kalau lah sapat isinya ya kalau macam-macam pepuyu haruan kentet macam-macam kananya buatnya dalam bakulnya ya kalau datang ke rumah ya kalau lah datang ke rumah unjun nih banyak bangunan jadi kulik ujian rumahnya nah jadi kada biasanya abahnya nih ulihan unjun yang lumpak ini kepalanya. Itu mengetahui kalau iwak karena lukahan itu kepalanya putih berlompat-lompat. Jadi rumahnya kenapa jadi gini? Anu aja iwak mecal benar tadi. Atau pepadah mengeramput ya kalau anu tadi menyaya kemudian muncul tukar aja. Nabi belum pakai ini. Nah ini umumnya ulihan lukahan orang. Lukahan orang. Ya kalau bujur kalau nah lebih wajah sedih lukahan orang sini ambil. Nah itu ngarannya cara mendapatkannya dengan jalan yang salah. Misalnya lagi duit 200.000 bamblok. Nah 200.000 bamblok nah bang 200.000 bamblok abang tuh lah naik ke rumah kita. Nah 200 jalan cocok kena lah. Asalnya duit itu halal ada? Halal duit itu halal, mulai diolah, dicetak duit itu halal duit itu. Walau di tangan orang, kalau diberiakan wadah kita dengan cara yang benar, itu pun halal juga. Tapi kalau jalannya salah, nah 200.000 bamblok nah ini tuh ada aja gambarnya di dalam tuh kena paham aja. Dicucuk ada kah bilangnya mengambil duit itu haram hukumnya. Ya duitnya aja ya ada itu sama aja dua kali lagi itu. Mana memakan duit sogok ya kalau mana duit mengerampot hasilnya pulang. Nah itu mau kena ulang bebinian, mau kena lawan sajadahnya sama dia lawan tasbihnya seperangkat alat sholat tunai. Nah itu lengkap ya kalau datang ke rumah. Nah ya itu dipakai mukenanya itu nah halal kah haram kan? Haram juga itu.
gula, minyak lemak, kopi, wadai karing. Nah, ada kerasaan itu masuk dalam parut, maka cocok liur bisukan ketujuh mahru kopi ya kalau wadai karing. Nah, rumah Malkis nah sembako tuh ada aja kita tuh bersengot orangnya. Maaf kang bersengot lah. Ulun bersengot juga malun Arab. Nah itu jadi jelas saja sudah hadis Nabi itu ya kan, ar-rashi wal murtasi finnar, orang yang menyogok disogok neraka aja Nabi. Jadi kita apapun hati nurani kita aja ada usaha baituan. Nah, ada guru aja kasihan, orang aja naik ke rumahnya, ada tahu kasihan. Jangan dikorbankan iman kita ya kalau gara-gara 200.000 masuk neraka. Nah, ini parak nih kita nih. Nang bagus itu, nang bagus lah. Orang datang ke rumah kita, yang lo datang lo terima minumi oleh akan teh atau banyak putih aja kah? Ada wadai surungi Al-Fatihah, doakan, mendoakan aja. Ini anunya guru, kan usah mendoakan aja. Ini nang perguruan kita melajari kayak itu. Makanya ulama-ulama guru-guru kita nang apik terus aja ya kada mau kayak itu. Nah itu cara mendapatkannya. Nah termasuk aja jarulun semalam tuh nah, termasuk aja tuh hendak jadi ini, hendak jadi itu, belinya kada kayak ini, itu ada usah gitu. Dua ratusnya baik dimakan aja pian mulah rumah kasih itu. Nyata nyaman diur ya kalau daripada itu masuk juga bayar itu ya kalau gajinya saumuran haram itu. Nah jadi ini penting, jangan memikirkan kita ini betetal, bapangkat, bejabatan, begawian bagus, gawian ekonomi nyaman, berduit, tinggal picik keluar, tapi haram. Nah, itu. Na'udzubillahi min. Nah, biar aja kita ini gaji kalau sebanyak seminggu ya 10 juta, tidak apa-apa. Asal halal. Alhamdulillah. Awal mati. Biar seminggu tuh 500.000 pian bagaji ya kalau ada apa-apa, tapi halal. Nah ini nang halal ini walaupun sedikit ini membawa pian hati itu tarang, hati bersih, kadap-kadap, kemudian membawa ke dalam surga. Nah nyata. Nah itu tadi, jadi zatnya, barangnya ya kalau kemudian cara mendapatkannya. Yang ketiga yaitu tempat. Jadi hati-hati tempat ini gawian kita itu bisa jadi haram. Barokah apa hukumnya? Barokah itu secara umum di fikih hukumnya makruh. Barokah itu makruh.
Kenapa? Karena baunya itu dipikir sudah sepakat ulama makruh, standar hukumnya sudah. Kalau maulah mabuk lawan kita itu bisa jadi haram. Ina umpat dia berokok ya kawan. Nah maisap aja bipe, maisap. Akhirnya sih bunyian. Mabuk ada bilang dulu lagi. Mabuk. Nah itu haram, kada boleh, kada bisa berokok. Pokoknya bilanya berokok mudarat bagi dirinya, nah itu bisa jadi haram. Kemudian berokok itu halal hukumnya, tapi bilanya tempat berokoknya itu salah, itu bisa jadi haram. Pertama, orang berokok yang haram dalam masjid, haram itu. Nah, jadi jangan di masjidnya pinalik-alik itu rokok, jangan. Haram itu. Nah, kemudian berokoknya lah. Amunnya hendak berokok juga pian jauh-jauh dulu atau di rumah dulu. Berapa bila hendak berokok habisakan dulu. Tuhuk dulu. Waktu apa? Waktu baca maulid jangan berokok. Gitu. Ini orang baca maulid dalam sini, pian berokok di pelataran situ, jangan. Maulah Rasulullah ada hadir. Itu ada loh guru kitabnya yang ada itu, ada kitabnya di dalam kitab Zahrul Basim, di antara nang maulah Rasulullah itu kada hadir di acara maulid. Siapa kan yang datang situ? Rasulullah kada mau hadir. Kenapa? Di tempat itu ada orang yang berokok. Rasulullah kada hadir. Tidak ada la ilaha illallah. Nah di dalam masjid nih baca maulid ke salawat, ya kalau keluar ulat guru nih keluar bawa kancangan, di luar sambil berpanden ceramah berdulu sambil berokok. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Acaranya baik, acaranya bagus, tapi diisi maksiat di dalamnya itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah mudah-mudahan jangan terjadi di wadah kita ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Nyaman naik pian dia guru aja tadi bisa berokok aja. Nah ya kalau melawan ini mengaras ini. Nyaman naik pian kalau berokok aja masam kalau liur kalau mau hendak berokok berjauh-jauh sedikit. Nyamannya berokok ya kalau memadakan bau ya kalau Rasulullah tuh kada mau datang. Nah, percaya aja bujur kada beb. Nah bujur kada ulun ya bujur kada bujur ya beb. Nah tuh kada usah ulun lagi tuh Habib Alwi pulang bujur ya beb. Nah bonggut juga sekung lagi nah bujur ya beb. Nah bujur juga 3 sudah rusak lagi kan. Kayaknya aja berokok tuh dulu. Lawan kitanya adab-adabnya itulah bersalawat lawan Nabi ini nah. Tapi itu bang zamannya wah ini bipe zamannya wah ini nah. Zamannya nih wah ini. Aturannya itu zaman tuh mengumpati hukum. Ya kalau zaman tuh nama umpati lawan hukum. Istiadat nang baik, kebiasaan nang baik, contoh nang baik itu mestinya mengumpati
kita umpati itu jangan umpati nang hanyar ya. Kalau zamannya nih nang paling sip, nang paling top, yang paling mantap, kita maiti maulidan tuh sekumpul aja. Abah guru sekumpul, coba lihat di baca maulid itu. Ini adab itu sebenarnya. Biar nang kayak apa aja lihainya, alimnya, ilmunya membaca maulid, ya kalau suara bagus, napas panjang, fasih pulang, lagunya kada kisah lagi ya. Tapi adabnya kada ada, kada juga, nol juga. Sambil bermaulid tuh nah, jakanya kawa-kawanya nilai, ini jakanya kawa-kawa bang, jakanya nama asli tuh lah. Grup maulid nang intinya nih, nang membaca rawi, nang membaca syair, nang tukang tabak terbang, khusyuk, tunduk, itu nang bagus sebenarnya, nang dicontoh itu nah. Jaka bahasa Guru Rudi nang di mana tuh sini? Guru Rudi itu di mana? Saka Permai. Ujar sidin, contoh, ikuti, umpati gaya nang kayak apa abah guna sekumpul itu nang baca maulid, baca sholawat tuh itu diumpati, jangan diubah. Wah ini iseng baca maulid kali-kali lagi ya. Kawan baca syairnya nah, kawan jelek nah. HP jadi kulai. Padahal waktu bersalawat tuh Nabi hadir kada. Kenapa kada diheran nih? Nah ini jahilnya kita, bodohnya kita bersalawat itu, kada beradab kita banyak apa ini. Kada awal kita bermaulidan tuh, wah ini biar ngalih mencari dulu lah. Dalam sejam bermaulid HP itu diparkir dulu. Ya, kawan baca rawi kalau ini nanya. Ada ngeliat main bola live. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ina. La ilaha illallah. Kayak apa ini yuk? Mudah-mudahan jangan ada wadah kita nih ya Allah. Amin ya Rabbal. Nah, buju-buju bermaulid itu ya Allah. Kena HP dulu. Ya tadi julun lah. Kita nih membaca maulid itu, membaca rawi itu lah. Membaca rawi itu aja kita kan ada ilmunya sudah. Kada paham kita membaca rawi itu apa isinya, apa maksudnya, apa pemahamannya, kada mengerti kita. Itu rawi sudah. Membaca itu syair pulang. Syair itu kada mengerti juga, kita kada paham juga apa yang dibaca itu, tahu rami aja kita juga. Ya kalau nah kemudian terakhir itu mengkawal kita nih paham kada, alim kada, mengerti kada maksud tujuannya ya kalau kita ada yang diumpati barang. Nah, mengumpati itu dua, bisa cara daripada pembacaannya, bisa juga bacaannya khusyuk, tertib, betunduk, khusyuk ya kalau jangan bermain-main. Ada waktu acara di mana itu Habib Mustafa namanya sih
Habib Mustafa Nabi istri. Jadi pas den ceramah Bipai, den ceramah nih. Jadi rupanya buah maulitannya ini kan buah maulitan nih. Mungkin ininya lah, mungkin khilafnya, mungkin kada ingat masalah adab-adabnya tuh mungkin madahi orang kada tahu kada boleh Bang. Mungkinnya khilaf waktu itu kada ingat. La ilaha illallah mungkin imbah nang acara maulid lalu sidin ceramah. Nang baca maulidnya ini nah berjauhan, ada nang di mana-mana kan duduknya bawa pacul kopiah kalian. Begayaan papandiran. Presiden, ini pun maulid napa Presiden? Bawa pacul kopiah papandiran, jangan diundang lagi Presiden. Nah, itu nah kalau secara manusiawi aja lo kita lebih lah kadang beri supan lah. Itu lo manusia aja, balok lawan Rasulullah lagi. Nah, ya apa? Nah, ditegur sini dia tahu ya Habib Mustafa ya kalau situ-situ jadi dihajar Presiden. Enggak tahu urusan tampar nih jadi. Bakal mana bakal ya, RT mana RT ya, mendadak ya, jangan dipilih kaki ya. Kadang masak pian. Ini ulama tuh memang kayak itu ya kalau harus berani gitu, katakan yang benar walaupun pahit ya kalau biar aja, jangan tak utang. Ulun salut kan Habib Mustafa itu pian, orangnya wani, amar ma'ruf nahi mungkar, nah itu nah tambur Presiden, apa nih Presiden? Ini tukang maulitan ini apa nih? Oh pacul kopiah, begayaan pulang dar, bepandar ya, jangan diundang lagi kena aja. Apa kamu nanti ini? La ilaha illallah. Nah itu Bang pentingnya apa? Adab, ya Allah lah. Nah jadi tempat tadilah, nah tempat itu bisa jadi apa ngaranna? Bisa jadi kita jadi haram. Nah barokah, hati-hati kita. Acara maulid lain sebagainya. Nah, jangan kena dulu. Nah kemudian berpelihara daripada yang haram atau yang subhat. Subhat ini samar antara halal lawan haram. Nah, jangan juga. Jika kita makan, janganlah terlewat kenyang. Nah ini dalam Quran apa? Kulu washrabu wala tusrifu. Makan olehmu, minum olehmu, wala tusrifu. Jangan terlewat batas. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah kada suka, kada katuju lawan orang-orang yang terlewat batas. Nah, jadi makan tuh kalau kita memaham di sini, jika kita makan jangan terlewat kenyang. Berarti kenyang tuh boleh kan? Boleh. Berasa kenyang sudah. Ini kita manusia nih, kita manusia yang biasa nih. Lain Rasulullah. Kalau Rasulullah itu basaran lakal basar. Rasulullah itu manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya, tidak seperti manusia biasa. Kita makan, Rasulullah itu makan, tapi makan Rasulullah itu apa? Makan Rasulullah itu makan ketika sudah lapar. Belenya lapar, Rasulullah makan. Dan Rasulullah berhenti sebelum kenyang. Itu makan Rasulullah. Oh kita jauh sudah. Rasulullah itu makan bila sudah lapar. Bilanya kita Bang sudah kenyang, makan aja lagi. Nah itu kita. Alhamdulillah. Jadi jar almarhum Abah Guru Bakri disyukur jaya di sini. Ini batarik terus liur malah dia. Mbah mie ayam semangkok bakso pulang. Ada kisah.
Nah, disyukuri ya, alhamdulillah ya Allah pian memberikan nikmat liurulun nyaman. Nah, itu ya sudah disyukuri ya Allah lah. Nah, itu Rasulullah makan bila sudah lapar. Dan sidin makan berhenti sebelum kenyang. Nah, ada kita ini sudah kenyang. Nah, bertarik benar ya Allah. Tapi boleh aja kenyang. Jangan ibarat makan tuh boleh aja bertambah. Cuma jangan terlalu kenyang benar. Kenapa? Nah, jangan sampai kita itu imbah makan itu kayak membungul jadinya. Hah? Kakaknya. La ilaha illallah. Besar makanya ini salah. Makanya apa salah. Kenapa? Nah, bila sampai ke sini bilanya kita tolong makan sampai ke sini nah. Karena bilanya kita ruku sujud tuh bisa keluar nasi kok. Bah, mau makan sawat kayak itu tuh mah dia bah kata kisah lagi ya itu nikmat benar itu. Terlewat nikmat yang lo maka berdalil pulang nikmat Tuhan mana lagi engkau dustakan dan la ilaha illallah bisa mana berdalil ini tabi ayya ala rabbikuma tukadiban itu dalil Qur'annya kan bisa benar itu. Kayak membungul kayak sawal tuh mbahnya makan ayam tuh nembah makan ya kan mau jauh pada kurungan tuh banyak sudah gitu menamui sudah jadi kasihan aja bang sawah nih imbah makan tuh kan mana-mana lagi nya lalu di tumbak kurangan. Nah, jadi boleh aja makan tuh kenyang ya kan, jangan terlalu nah kata-katanya janganlah terlewat kenyang. Nih ya. Jangan ibarat kita makan kalau lah makan tapi kalau hanya bisa nangpol isinya sudah kok kena kawal lagi ya bertambah itu. Kecuali nah kita makan di rumah sedikit belum bertambah pulang. Ya kalau kada apa-apa. Sambil disyukuri nikmat Tuhan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita baca perintah halal, minta ridho dunia akhirat kemudian kedatangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, membimbing kita, yang akan memberikan kita segala macam pekerjaan, pemakan kita, minuman kita, hasil kita, usaha kita, mudah-mudahan halal berdatang. Oleh karena itu, ya kan, hari Jumat itu nah bagus benar. Semain Jumat tuh jangan bulik berdahulu, jangan diamalkan bulik berdahulu itu nah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bulik itu jangan diamalkan itu. Umpatin lo nah. Baca Fatihah 7, qul huwallahu 7. Hujan harinya guru Fatihah 7, qul huwallahu 7, Al-Falaq 7. Nah, pinang gerimis sudah ngalih bulik. Ada bapak juga itu. Anas 7. Ya kalau imbah itu hanya berdoa, sunat berdoa begini nah. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi ya Mu'id. Ya kalau itu diaminakan itu minimal 3 kali ya kalau membaca nah, atau 5 kali atau 7 kali. Imam berdoa itu nah diaminkan Allahumma ya Ghani ya Hamid. Doa supaya sugih nah, supaya nyaman, supaya lapang, supaya nang dihasilkan nih halal, berberkah. Itu Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, ya Dzal Arsyil Majid, ya Fa'alul lima yurid. Aghnina. Nah ini aghnina, sugihakan kami. Aghnina bihalalika. Nah, dengan harta nang halal. Sepian. Ini nang kita minta sugih itu nang halal. Aghnina bihalalika.
wa bi ta'atika. Itu aghnina bihalalika. Apa lagi tadi? Wa bi ta'atika wa an haramika. Nah, an haramika itu apa? Litab'id, minta jauhakan. An haramika, minta jauhakan daripada nang haram. Nah itu. Jadi bagus pada hari Jumat itu ya kan diaminakan doa itu. Aghnina bihalalika. Nah, supaya sugih itu nang halal. Nah, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah zahir dan batin. Dosa mama abah kita, guru-guru kita, keluarga kita, muslimin muslimat bertahan. Baik yang masih hidup atau sudah mendahului kita. Mudah-mudahan kita hidup beriman, mati bawa iman yang sempurna, berkah dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat. Hidup beriman, mati beriman, mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdarihi al-'azim. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والتوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بخاتم السعادة واجعلنا من الذين ينالون الحسنى والزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للشفاعة وعلى آله ذوي السيادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تبارك الله منكم.